Dari pelajaran hari ini kita akan bicara tentang pelajaran penebusan, pembuangan 1, 2, dan 3 ke Babel. Kalau kita lihat pelajaran sebelumnya mengenai pelajaran yang pertama tentang pembuangan yang pertama ke Babel, pembuangan ini dilaksanakan oleh Tuhan sebagai bentuk pendisiplinan terhadap umat Allah yang tidak menjaga hukum Allah. Mereka melanggar apa sih? Jadi mereka melanggar apa? Mereka tidak menjaga hari Sabat, mereka tidak menjaga tahun Sabat. Jadi hari Sabat harusnya beribadah, mereka tidak beribadah. Tahun Sabat harusnya mereka membiarkan tanah beristirahat, tetapi mereka terus bekerja. Mereka pada akhirnya dimulai dengan tidak menjaga ibadah, jalan mereka pun akhirnya makin menyimpang dan sesat. Mereka tersesat di dalam pikiran mereka sendiri dan perbuatan mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat Nabi Yeremia bernubuat bahwa Israel akan jadi tawanan di Babel selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Dan penawanan ke Babel itu terjadi 3 gelombang. Ya, 3 gelombang. Gelombang pertama itu di tahun 605 SM sebelum Masehi. Penawanan kedua di tahun 597 SM, penawanan ketiga di tahun 586 SM. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang pembuangan pertama yang terjadi di tahun 605 SM. Sedikit review. Jadi siapa saja yang dibuang? Yang dibuang ke Babel adalah keturunan raja dan kaum bangsawan. Termasuk di dalamnya siapa? Daniel. Ini kalau kita lihat di Daniel 1 ayat 3. Jadi Daniel. Raja Yoyakim, dia melayani Babel, dia takluk kepada Babel, tetapi dia itu pro-Mesir. Sehingga Babel itu, dia mengetahui hal ini, dia bersekutu dengan Aram, Moab, dan Amon, menyerang Yehuda Selatan. Akibatnya apa? Yoyakim dibawa ke Babel, dirantai, terus barang-barang di bait suci itu dibawa, gitu ya, dibawa. Tetapi tidak lama setelah dia itu ditawan, dia dilepaskan. Dia kembali ke Yerusalem dan masih memerintah sampai tahun 597 SM. Lalu dia mati. Yang menggantikan Yoyakim ini siapa? Itu adalah anaknya yang bernama Yoyakin. Nah, ini jadi kita bedain ya. Ada Yoyakim, ada Yoyakin. Ada akhirannya M, anaknya N, ya, Yoyakin. Di zaman itu, kalau kita lihat ada pesan yang diberikan melalui nabi-nabi. Nah, itu dari Nabi Yeremia. Kalau kita lihat Nabi Yeremia sering kali memperingati Raja Yoyakim. Tetapi Raja Yoyakim tidak menghiraukan. Pada akhirnya, kalau kita lihat kitab Yeremia 22 ayat 17 dan sekitarnya, dinyatakan bahwa Yoyakim itu dia orang yang mengejar keuntungan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dia memeras rakyat, dia menganiaya rakyat, dia hanya mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya dinubuatkan bahwa dia akan mati dengan tragis. Yeremia 22 ayat 18, pasal 36 ayat 30. Jadi akan dicampakkan katanya. Ini terjadi dalam sejarah. Kemudian Nabi Daniel menyatakan juga bahwa apa? Bahwa di zaman itu kan Yoyakim masih memerintah, tetapi Daniel sudah di Babel. Jadi sebagian orang Israel sudah di Babel. Salah satunya Daniel. Dia di sana menjadi penasihat, ya, menjadi penasihat. Ya, bisa dikatakan petinggi juga di Babel. Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar tentang patung Nebukadnezar ini. Ya, tetapi patung ini dikatakan bahwa hal ini merupakan nubuat tentang transisi sejarah yang akan terjadi. Dan semuanya terjadi itu dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah menentukan semuanya. Tetapi di akhir mimpi itu ada sebuah batu yang terungkit lepas. Artinya apa? Artinya pada akhirnya bangsa-bangsa akan berganti-gantian
Tetapi pada akhirnya Yesus Kristus yang adalah batu rohani itu akan menghancurkan semua kerajaan, dan kerajaan Yesus Kristus, kerajaan sorga ini akan tersebar sampai ke seluruh bumi. Nah, ini referensinya 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Jadi kita bisa lihat dari makna penebusan dari pembuangan pertama ini, bahwa Allah meninggikan umatnya di hadapan bangsa-bangsa kafir. Allah akan memulihkan mereka. Terus bangsa yang menawan mereka, Babel itu akan jatuh. Kenapa Babel ini, kejatuhan Babel itu merupakan suatu hal yang penting? Karena Putus ya? Masih putus? Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Halo? Pak. Oh, Bisa dengar, ya. Saya pikir ada yang putus gitu. Nah, jadi di dalam sejarah penebusan Babel ini, di kitab Wahyu dikatakan Babel itu akan dihukum, gitu ya. Babel itu akan dihukum, akan dijatuhkan semuanya. Semua keagungan, semua kemegahan itu akan dihancurkan. Nah, itu sudah digambarkan lewat apa? Lewat nubuat kehancuran Babel di Perjanjian Lama. Nah, jadi seluruh sejarah dunia kalau kita lihat di mimpi Daniel, mimpi yang diartikan oleh Daniel, semuanya itu akan bergerak maju di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Baik, itu pembuangan pertama. Pembuangan pertama yang terjadi di pemerintahan Yoyakim di tahun 605 SM. Kemudian pembuangan yang kedua ini terjadinya kapan? Ini terjadinya pada tahun 597 SM. 597 SM. Kita baca dulu. 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 11. Saya baca. Yoyakin, nah ini ada Yoyakin. Ini anaknya Yoyakim. Bisa bedain ya. Yoyakin berumur 18 tahun. 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Jadi Yoyakin dan Yoyakim sama jahatnya katanya ya. Ayat 10. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Nah, sejak penawanan pertama di 605 SM, penawanan kedua itu terjadi 8 tahun sesudahnya. 8 tahun sesudahnya. Ini. Ya. Raja yang memerintah ini, Yoyakin. Yoyakin. Nah, tapi dikatakan bahwa apa? Dia hanya memerintah selama 3 bulan 10 hari. Bayangin, memerintah 3 bulan 10 hari. Alkitab dengan detail kasih tahu. Nah, mari kita lihat isi pembuangannya gitu ya. Siapa saja yang dibuang? Yang pertama yang dibuang itu adalah raja dan ibunya, pegawai-pegawainya dan para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya semuanya dibawa ke Babel sebagai tawanan. Ayat 12 dikatakan apa? Ayat 12, 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-12. Lalu keluarlah Yoyakin, raja Yehuda, mendapatkan raja Babel. Ia sendiri, jadi Yoyakin sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, pegawai-pegawai istana. Ya, jadi ini yang ditawan ke Babel. Kalau kita lihat berbeda dengan penawanan pertama dan penawanan ketiga. Penawanan pertama dan ketiga, khususnya penawanan ketiga itu kan di Nabi Yeremia selalu berseru begini, takluklah kepada Raja Babel, takluklah kepada Raja Babel. Tetapi Yoyakim ya, selalu memberontak. Pada akhirnya dia ditawan kan pada tahun 602 sebelum Masehi. 602 sebelum Masehi. Tetapi akhirnya dia dikembalikan. Tragisnya dia mati, ya, dan di dalam penawanan yang ketiga di Raja Zedekia pun dia selalu memberontak terhadap Babel.
memberontak dan memberontak. Akhirnya dia mati dengan tragis juga. Berbeda dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia, Raja Yoyakin ini, Raja Yoyakin ya, dia menyerah kepada Babel. Ini yang menjadi salah satu penyebab nama dari antara raja-raja di masa penawanan ke Babel, ada raja misalnya Raja Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, Zedekia. Dari 4 raja ini hanya Raja Yoyakin yang dicatat namanya di silsilah Yesus. Hanya Yoyakin saja. Nah ini luar biasa gitu ya. Nanti kita lihat ada makna penebusannya lewat sini. Nah, siapa lagi yang ditawan selain Yoyakin, ibunya, pegawai-pegawai, dikatakan ada 7.000 orang perkasa. Kalau total dengan ada 3.000 orang lainnya, itu total semuanya itu ada 10.000 termasuk tukang-tukang, kemudian ada pandai besi. Yang disisakan di Yerusalem itu cuma siapa? Cuma orang yang lemah aja. Cuma orang yang lemah, gitu ya. 2 Raja-Raja 24 ayat 14 dikatakan ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem katanya. Tidak ada yang ditinggalkan. Bagian akhirnya dikatakan kecuali orang-orang lemah. Ini ya. Siapa lagi yang ditawan? Kalau kita lihat Nabi Yehezkiel juga ditawan. Dia ditawan ke Babel. Siapa lagi? Nenek moyang Mordekai, pamannya Esther. Nah, ini juga ditawan mereka, ya. Mereka ditawan. Referensinya Yesaya 1 ayat 1 sampai 3, Esther 2 ayat 6. Yoyakin itu ditawan ke Babel kan? Tetapi di Yerusalem perlu ada raja, ya, sebagai perwakilannya Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar mengangkat pamannya Yoyakin, adik papanya, namanya Zedekia. Ya, Zedekia. Namanya sebenarnya matanya, tetapi Raja Babel bilang, ini namanya kurang bagus, ganti Zedekia. Ini dua Raja-Raja 24 ayat 17. Jadi kalau kita lihat, Allah mengizinkan pembuangan kedua ini, penawanan kedua ini terjadi. Banyak orang yang ditawan. Dan orang-orang yang berkemampuan juga ditawan. Yang ditinggalin cuma yang lemah aja. Kalau kita lihat banyak peringatan. Ingat, ada nabi yang selalu aktif di situ. Kalau kita lihat Nabi Yeremia ini, Nabi Yeremia, dia itu aktif di zaman siapa sih? Dari Raja Yosia sampai siapa? Sampai Zedekia. Bayangkan, ini adalah waktu yang sangat lama. Coba kita lihat ya, Yeremia 1 ayat 1. Kita lihat Yeremia 1 ayat 1. Yeremia 1 ayat 1 dikatakan begini. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Jadi Yeremia ini dia adalah seorang imam keturunan Lewi, tapi tinggalnya di daerah Benyamin. Nah, ayat yang kedua dikatakan apa? Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ayat 3 dikatakan, sampai kapan? Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut dalam pembuangan dalam bulan ke-5. Jadi Nabi Yeremia, dia adalah nabi yang bersuara, menyuarakan firman Tuhan, peringatan-peringatan tentang hukuman Allah yang akan terjadi kepada umat Tuhan jika mereka tidak menaati tidak menaati perintah Tuhan. Maka kita bisa lihat nabi-nabi ini menubuatkan bagaimana Yesus Kristus selalu bernubuat, selalu memperingatkan umat
Israel di zaman itu tentang jika mereka tidak bertobat, jika mereka menolak Injil, menolak firman hidup, maka mereka akan hancur sama seperti yang terjadi kepada Yerusalem di zaman penawanan ke Babel. Masih ingat di uh, Minggu Sengsara, di dalam Minggu Sengsara ketika Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya, Yesus lagi duduk gitu ya, duduk di atas bukit, kemudian murid-murid datang, terus murid-murid bilang kepada Yesus, "Guru, wow, lihat itu tembok Yerusalem megah ya, bagus-bagus itu semuanya." Kenapa? Karena Raja Herodes di zaman itu, eh, ini zaman Herodes di zaman Yesus lahir ya, melakukan renovasi yang gede-gedean gitu ya, untuk menarik hati umat Yahudi supaya mendukung dia. Jadi sama kayak parpol gitu ya, partai politik, jika ada mau sesuatu, ingin suara rakyat, ingin dukungan rakyat, lakukan renovasi. Betul ya? Lakukan ini, lakukan itu supaya dapat simpati. Nah, sama seperti itu Herodes melakukan hal tersebut. Sampai-sampai apa? Jadi bagus. Bukan dia yang bangun sebenarnya, itu sudah dari zaman pemulangan gitu ya. Itu dikenal sebagai bait suci Zerubabel. Karena Zerubabel yang membangunnya kembali gitu ya. Tetapi di zaman Herodes dia lakukan renovasi gitu ya, renovasi, dan murid-murid melihat itu, wah bagus sekali. Yesus bilang apa? Kamu lihat itu semua bagus-bagus. Aku berkata bahwa apa? Akan datang waktunya tidak ada batu di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan. Dan benar terjadi. Yesus menangisi hal itu. Yesus menangisi sampai apa? Aduh, Yerusalem, Yerusalem, kenapa engkau tidak mau menerima aku? Engkau seperti induk ayam, engkau seperti anak ayam yang apa? Yang terpencar semuanya. Aku ingin datang untuk mengumpulkan kamu, untuk apa? Menaungi kamu, tapi kamu tidak mau. Yesus itu nangis sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Kita kalau baca itu kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi Yesus menangis atas Yerusalem. Dia berduka atas Yerusalem. Karena Yesus telah melihat apa yang akan terjadi. Sama. Nabi Yeremia itu dikenal sebagai nabi yang menangis. Banyak sekali dia menangis. Karena dia telah melihat, karena dia telah melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Yerusalem akan dihancurkan. Bukan cuma istana, tembok yang megah, bukan itu. Tetapi rumah Tuhan, bait suci pun akan dihancurkan. Dia sudah melihat ini. Jadi dia sudah memberikan peringatan. Ya. Jadi, tapi kalau kita lihat, ya, sudah banyak peringatan yang diberikan. Bahkan Yoyakin tidak bertobat. Pada akhirnya dia ditawan. Dia ditawan karena kesalahan dia. Ya. Makanya kita bisa lihat yang Tuhan, meskipun ada dosa dan kejahatan di dalam umat Tuhan, Tuhan harapkan apa sih? Firman Tuhan disampaikan tujuannya supaya orang Israel sadar dan bertobat. Tetapi karena tidak ada pertobatan, maka mereka ditawan. Terjadilah penawanan kedua. Pelajarannya bagi kita apa? Banyak firman Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Tetapi banyak orang, ini beda gitu ya, bukan di grup ibu-ibu, tetapi banyak orang Kristen menerima firman Tuhan itu bukan firman untuk dirinya sendiri. Bukan. Menerimanya cuma sebagai, ya yang penting sudah tahu gitu. Oh ya, thank you. Oh ya, yang penting saya datang ke gereja. Oh, yang penting saya dengar. Tetapi firman Tuhan itu tidak masuk ke dalam hati mereka, tidak mengubah hati mereka. Tidak mengubah. Oh, jadi salah siapa? Salah Tuhan yang tidak menggerakkan hati atau salah mereka yang keras hatinya? Betul ya? Kalau kita perhatikan, orang Israel karena hatinya begitu keras,
Tuhan pun mau tanam itu tuh apa? Benih firman, cuma mental semuanya. Masih ingat Yesus kasih perumpamaan 4 macam tanah kan? Ada yang jatuh di pinggir jalan, ya. Ada yang jatuh di semak duri, berbatu-batu. Ada yang jatuh di mana? Di tanah yang baik. Dan semua orang paham sekali, semua orang Kristen sangat paham mengenai perumpamaan Yesus ini. Perumpamaan itu tentang hati saya itu hati yang mana? Dan semua orang berpikir hati saya adalah hati yang nomor 4. Hati yang bagaikan tanah yang subur. Pikirnya begitu. Tetapi ketika dilihat oleh Tuhan, Tuhan sementara lihat itu tanah yang keempat atau tanah yang 1 sampai 3. Betul kan? Kita tidak bisa menutupi hati kita dari Tuhan. Tuhan mengetahuinya. Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu bukan sebagai pengetahuan saja. Rasul Paulus memperingatkan bahwa kita harus bertumbuh bukan hanya pengetahuan kita, tetapi kepercayaan kita juga. Kalau terlalu kita anggap firman Tuhan itu kita terima sebagai pengetahuan, akhirnya besar kepala. Betul ya? Besar kepala. Tapi kalau misalnya kita hanya terima firman itu hanya sebagai hal yang memenuhi perasaan kita saja, hati kita saja, tanpa kita mengenal dengan rasional kehendak Tuhan, ya, dengan sadar maksudnya, gitu ya, dengan menyadari kehendak Tuhan itu apa, cuma mengandalkan feeling saja, maka kita tidak akan bisa memahami kehendak Tuhan. Jadi kalau hanya melihat itu sebagai pengetahuan, firman Tuhan sebagai pengetahuan yang penting tahu, nambah wawasan aja, itu bisa jadi sombong. Tidak ada gunanya. Ya kan? Pada akhirnya bisa menghakimi orang. Kayak orang Yahudi, sibuknya apa? Hakimin orang. Nah, tapi kita tidak boleh juga hanya mengandalkan emosi, perasaan gitu. Nggak boleh. Tanpa mengenal kehendak Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi kita harus bertumbuh dua-duanya. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk mematuhi firman Allah. Mari kita lihat nubuat Nabi waktu pembuahan kedua. Dikatakan Yeremia menubuatkan tentang Raja Yoyakin. Dia menubuatkan begini di Yeremia 22 ayat 24. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Nah, Konya di sini ini menunjuk kepada Yekonya, ya. Dikatakan bahwa Yekonya ini atau Konya, dia Tuhan tetapkan sebagai cincin meterai pada tangan kanan Tuhan. Tapi hanya dalam 3 bulan 10 hari pemerintahnya selesai. Dia sangat muda waktu itu, baru umur 18 tahun. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan cabut dia? Karena dia hidup dalam dosa dan kejahatan. Dia lakukan hal yang jahat. Dikatakan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Mengenai Konya nggak ditulis detail dia ngapain aja di dalam Alkitab. Cuma ditulis apa? Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi apa? Di mata Tuhan seperti ayahnya katanya. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kita bisa tahu lewat ayahnya si Yoyakim ini. Yoyakim dia apa? Coba kita lihat, balik lagi ke atas. Dia orangnya seperti apa? Ini nih. Dia orangnya seperti ini. Yoyakim itu mengejar keuntungan sendiri, gitu ya. Mengejar keuntungan, tumpah darah orang yang tidak bersalah, tindakan pemerasan, penganiayaan, seperti ini yang dia lakukan. Ini yang kalau kita lihat Yoyakin melakukan dosa dan kejahatan sama seperti papanya. Jadi kita bisa memahami lewat
firman Tuhan yang dinyatakan itu gitu ya. Jadi pada akhirnya dikatakan apa? Dicabut. Padahal dia ada posisi yang berharga kalau kita lihat. Cincin materai, ya, cincin materai. Artinya apa? Itu menjadi eh, suatu alat yang menyatakan kepemilikan sesuatu hal. Alat kepemilikan. Ini ada otoritas pemilik. Jadi otoritas Tuhan ada dalam Yoyakin. Ada atas Yoyakin. Tetapi kalau kita lihat, dia tidak seperti itu. Gitu ya. Yoyakin ini sangat penting, tetapi karena perbuatannya sama seperti papanya, maka dia dibuang ke Babel. Ya, dibuang ke Babel. Dia ada di sana selama 37 tahun katanya. 37 tahun, bayangkan. Ya. Pada akhirnya dia dibebaskan. Oh, apa yang terjadi kepada dia? Nah, nanti kita bisa bahas tersendiri tentang Yoyakin ini. Bagaimana pada akhirnya kok dia bisa dibebaskan, gitu ya. Dia dibebaskan meskipun tetap tinggal di Babel, tetapi dia tidak tinggal di dalam penjara. Dia bisa duduk satu meja dengan Raja Babel dibandingkan raja-raja yang lain. Oh, apa yang terjadi? Apakah dia bertobat? Apakah ada buktinya? Nah, ini kita bisa lihat itu dari sudut pandang sejarah perusahaan. Sebenarnya semuanya dibahas dalam buku yang kelima yang ditulis oleh Pendeta Abraham Part. Buku kelima itu judulnya Janji dari Perjanjian yang Kekal. Ya. Jadi itu nubuat. Jadi Yeremia telah bernubuat. Konya engkau adalah meterai Tuhan, tetapi engkau akan dicabut. Sudah dinubuatkan seperti itu, tetapi tidak diindahkan, tidak diterima oleh Yekonya. Makanya beneran dia dicabut. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab ada perkataan-perkataan yang ada firman yang isinya tuh membuat bahagia. Betul ya? Isinya berkat, isinya kelancaran. Wow, luar biasa. Tetapi ada bagian-bagian tertentu tentang kutuk dan hukuman. Betul kan? Kita mendapatkan semuanya ada di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya kita akan menggenapi yang mana? Menggenapi kutuk atau berkat? Di kitab, kalau kita lihat di kitab Ulangan, Musa memperhadapkan kepada orang Israel. Pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, hidup dan mati. Dan aku harapkan kalian jalanlah dengan jalan berkat, jalan hidup. Jalanlah dalam ketaatan. Seperti itu. Bagi kita pun sama hari ini ya. Baik, yang kedua, nubuat apa yang dinyatakan waktu itu? Kalau kita lihat, setelah Yoyakin dibawa ke Babel, Tuhan tunjukkan kepada Yeremia nubuat atau penglihatan dua keranjang buah arah. Keranjang buah arah. Dia katakan ada dua keranjang, yang pertama itu berisi buah arah yang bagus-bagus. Di keranjang yang kedua, isinya tuh jelek banget sampai mau lihat pun kayak rasa muntah gitu. Seperti ini. Ada dua, satu yang bagus kayaknya bagus banget. Pengen sekali untuk mencicipi buah arah itu. Satunya jelek, sangat-sangat jelek sampai apa? Sulit untuk dimakan. Yeremia 24 ayat 1, 2 ya. Kita baca. Yeremia 24 ayat 2. 24 ayat 2. Ya, kita lihat. Yeremia 24. Kita lihat ayat ini ya. Ayat yang kedua. Dikatakan begini. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Buah ara yang sangat melimpah gitu ya. Sangat bagus itu. Sangat subur, sangat indah. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ini. Nah, keranjang yang berisi buah ara yang baik ini berisi tentang orang-orang Israel yang bersedia dibawa ke Babel. Jadi orang yang taat untuk dibawa ke Babel, mereka itu akan indah, akan baik keadaannya. Orang yang taat kepada firman Tuhan akan baik keadaannya. Ya, akan baik keadaannya. Yeremia 24 ayat 5.
Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Jadi Tuhanlah yang membawa mereka dari Yerusalem ke Babel. Tuhan yang lakukan itu. Nah, Tuhan katakan apa? Mereka yang taat untuk dibawa Tuhan ke Babel, untuk didisiplinkan, Tuhan akan perhatikan mereka. Wow, ini luar biasa. Artinya apa? Meskipun keadaan secara luar itu banyak tekanan, ada kesedihan, berjalan segala hal itu berjalan tidak sesuai yang apa yang kita rencanakan. Dikatakan apa? Tuhan, tetapi jika kita taat kepada firman Tuhan, dikatakan Tuhan memperhatikan kita. Ini, Tuhan akan memperhatikan katanya. Untuk memberikan kebaikan. Untuk membawa kebaikan. Luar biasa. Ya. Tetapi sebaliknya, keranjang buah ara yang jelek ini yang menolak untuk didisiplinkan. Menolak untuk pergi ke Babel. Ayat yang ke-8, saya baca. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan, demikian aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Jadi kalau kita lihat, kan Raja Yoyakin sudah taat ya, sudah taat. Zedekia sudah bilang apa? Tetaplah engkau takluk kepada Babel. Tetapi Zedekia ini dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia tidak mau untuk apa? Untuk takluk. Ya. Tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, yang tidak taat kepada firman Allah, pada akhirnya dikatakan apa? Dia akan dikatakan mereka itu akan ditolak Allah. Mereka itu akan menjadi lebih buruk hasilnya. Akan lebih buruk. Tetapi apa? Kalau kita lihat orang Israel yang menolak untuk pergi ke Babel, mereka ini orang yang seperti apa sih? Mereka tidak bisa melihat tujuan Tuhan seperti apa. Tuhan ingin supaya pertobatan terjadi. Pertobatan terjadi. Pertobatan itu bisa terjadi di dalam pendisiplinan. Dan ketika ada pertobatan, ya, lihat mereka didisiplinkan, mereka itu bertobat, pada akhirnya Tuhan akan bawa mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi orang-orang yang menolak, mereka apa ya? Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan ini. Tuhan bilang apa? Aku akan mengembalikan engkau. Ah, Tuhan memang jahat kepada hidup kita, kepada keluarga kita. Tuhan itu jahat kepada bangsa kita. Dia memang cuma mau kita mati aja. Inilah pikiran orang-orang yang jahat. Mereka menolak, ya. Jadi standar Allah melihat orang ini baik atau jahat. Dilihat dari mana? Taat atau tidak. Taat atau tidak. Ini yang penting. Bukan mengenai kebaikan orang, oh itu dia banyak kasih sumbangan ke gereja. Oh ini kasih, wow dia sampai berkorban nyawanya untuk orang yang lain. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihatnya apa? Taat kehendak Tuhan atau tidak. Nah, jadi kita bisa lihat kebenaran Allah berbeda dengan kebenaran manusia. Nah, apalagi dengan kebenaran dunia. Berbeda. Kenapa kita perlu belajar Alkitab seperti ini? Supaya kita bisa mengenal kebenaran Allah itu seperti apa. Kebenaran firman Tuhan itu kebenaran yang sejati seperti apa. Supaya kita tidak dibingungkan antara kebenaran-kebenaran yang dihadapkan di depan kita. Oh sepertinya ini benar. Oh perkataan orang itu makanya karena dia itu hamba Tuhan, oh itu benar. Ya. Tidak seperti itu. Dilihatnya dari kehendak Tuhan. Apakah yang disampaikan itu firman Tuhan atau bukan? Dilihatnya itu. Bukan karena apa? Bukan karena jasa. Bukan. Karena manusia bisa berubah. Tetapi firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Firman Tuhan yang benar. Jadi kita perlu taat. Supaya kita bisa dilihat sebagai orang yang benar. Orang yang baik. Oke. Jadi kalau kita lihat
Yang ketiga, Yeremia juga mengirimkan surat bagi mereka yang kan Yeremia masih dia di Yerusalem, raja yang ada waktu itu adalah Zedekia. Ya, Zedekia yang jahatnya juga luar biasa. Nah, Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang-orang Israel yang ada di penawanan. Ya, dikirim surat. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 1 dikatakan begini. Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi ini terjadi setelah Yekonya ditawan ke Babel ya. Nah, ayat yang kedua bilang apa? Itu terjadi sesudah Yekonya. Nah, oke, mengerti kita ya? Kapan surat ini disampaikan, dikirimkan? Nah, jadi kalau kita lihat ada dua surat, ya, ada dua surat. Ada surat yang pertama dan surat yang kedua. Surat yang pertama kalau kita lihat itu ditulis apa ya? Bagi orang-orang yang ditawan, ya, bagi orang-orang yang ditawan. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya. Ya, jadi ada Elasa, Gemaria diutus oleh Raja Zedekia ke Babel. Nah, kepada mereka Nabi Yeremia titipkan surat. Ya, titipkan surat. Isi surat itu apa? Kalau kita lihat dikatakan kasih tahu kepada mereka, Tuhan ingin supaya mereka di sana itu hidup baik-baik, hidup setia, ya. Harus doakan untuk Raja Babel, doakan negara Babel. Bayangkan coba. Kenapa? Kenapa Tuhan mendoakan mereka seperti itu? Kenapa orang-orang yang ada di Babel harus hidup bagus di sana, harus menjaga kehidupan mereka, setia kepada Tuhan, setia kepada Raja Babel. Buat apa? Buat apa mendoakan bangsa yang menawan mereka? Karena ada yang tahu kenapa? Karena mereka akan di sana selama 70 tahun. Betul ya? Akan ada di sana selama 70 tahun. Jadi mereka harus taat kepada Tuhan, harus hidup di sana. Harus hidup di sana. Ya. Nanti bisa baca. Ya, di Kejadian di Yeremia 24 ayat yang keempat dikatakan ini, ada firman Tuhan kepada semua orang yang diangkut ke Babel. Ayat yang kelima, dirikanlah rumah, buatlah kebun, nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan, artinya apa? Supaya mereka itu tetap bertumbuh di sana. Bertumbuh di sana. Usahakanlah kesejahteraan di mana engkau dibuang. Berdoa untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Cuma 70 tahun. Ayat yang ke-10. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, ini surat yang pertama. Jadi udah dikasih tahu kepada mereka, kalian hidup jaya di sana ya, hidup baik-baik di sana ya. Nah, setelah ini ada surat yang kedua. Ada surat yang kedua. Surat yang kedua ini isinya apa? Apa isinya? Isinya memperingatkan orang-orang ini tempat buangan berhati-hati kepada nabi palsu. Nabi palsu itu bernama siapa? Semaya. Ini Semaya. Dia telah apa? Bernubuat katanya, bernubuat sekalipun Tuhan tidak mengutusnya. Dia apa? Apa yang dilakukan Semaya? Supaya apa? Mereka percaya pada dusta. Wow. Jadi nabi palsu itu bukan berasal dari Tuhan. Mereka berkata perkataan dusta. Seperti ini. Makanya kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai standar. Apakah seseorang itu bicara itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan atau tidak? Ini kita harus
Harus berdoa supaya Tuhan berikan kita tuntunannya. Ya. Jadi nabi palsu ini dia bilang bahwa apa? Oh, itu surat yang pertama itu, ya, surat yang pertama yang Nabi Yeremia kirimkan kepada kalian supaya apa? Supaya kalian itu hidup di sana, ya, takluk aja, hidup baik-baik di sana, doain Babel, berkebunlah di sana, hiduplah di sana, rencanakan hidup kalian di sana. Itu bohong semuanya. Bohong semuanya. Kenapa? Dia tidak percaya. Jadi Semaya, kenapa dia nabi palsu? Kan dia tidak percaya firman Tuhan yang dikatakan oleh nabi Tuhan. Dia tidak percaya kepada firman yang disampaikan oleh Yeremia. Ini yang dilakukan. Ya. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ayat yang ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 9 dibilang apa? Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sewaktu Semaya ini, ya, Semaya ini sampaikan nubuat-nubuat palsu, Yeremia kirimkan surat kepada mereka. Jadi kalau kita baca ayat 29, ya, ayat 29, Yeremia terima kabar apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi. Ya, pada akhirnya Yeremia kirim surat lagi. Dibilang apa? Tentang Semaya telah bernubuat kepadamu, aku tidak mengutusnya. Dia bernubuat palsu, dia katakan dusta, jangan percaya. Seperti itu. Ya, jadi ayat 32 dikatakan apa? Yeremia 29 ayat 32. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keturunannya, dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nah, makna penebusannya bagi kita apa? Kalau kita lihat, ini kan bicara tentang pembuangan kedua, ya, Yoyakin. Yoyakin ini, dia kalau kita baca di 2 Raja-Raja 25, ayat 27 sampai 30, Yoyakin ini dia memperoleh belas kasihan dari Raja Babel. Ya. Raja Babel lepaskan dia dari penjara. Dia dihormati, kemudian apa? Dibuat kedudukannya itu lebih tinggi daripada raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ini suatu berkat yang luar biasa. Ya. Boleh makan apa? Boleh selalu makan roti di hadapan raja seumur hidupnya. Bahkan apa? Seluruh kebutuhan seumur hidupnya itu diperhatikan raja. Gara-gara apa ini terjadi? Gara-gara ada ketaatan. Gitu ya. Ketaatan untuk didisiplinkan ini membawa perlindungan dan kesejahteraan. Hal yang lain adalah apa? Harus berjaga-jaga terhadap nubuat palsu. Di hari-hari akhir akan banyak muncul nabi palsu. Yesus bilang, jangan percaya kalau orang bilang Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, terus ada video ini, video itu. Oh, ada penampakan ini, penampakan itu. Tuhan tidak berbicara lewat itu semua. Tuhan berbicara lewat apa? Alkitab. Tuhan bicara lewat Alkitab. Tuhan membuat kita lewat Alkitab bisa melihat tanda-tanda zaman. Perang sekarang sedang terjadi. Oh, apakah ini tandanya? Nah, kita bisa tahu semuanya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa selalu memperhatikan kehendak firman Tuhan. Amin. Amin. Kita sampai di sini, kita akan sambung dengan pembuangan yang ketiga di kesempatan selanjutnya.